khotib dan sholat Jumat insyaallah ta'ala bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus Jumat memiliki 7 Juli 2023. Yang pertama, dia harus berikhlas. Berlokasi di Masjid Abu Bakar Asy-Shiddiq, Jalan Akasia, Pondok Kacang Raya. Kepada Allah Barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia punya satu tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita diciptakan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan di sana ada satu ibadah yang sangat istimewa dan jarang disadari oleh manusia, yaitu ibadah akhlak yang mulia. Jemaah sekalian rahimanallah, akhlak yang mulia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seandainya akhlak yang mulia tidak memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, maka tidak mungkin Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tujuan utama beliau diutus kepada kita. Jemaah sekalian rahimanallah, akhlak yang mulia merupakan kekayaan yang tidak akan habis ketika dibagi. Berbeda dengan harta benda. Rasulullah SAW dahulu pernah menyatakan, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Kalian tidak akan mampu memberikan kepada semua manusia harta kalian. Harta kalian sebanyak apapun tidak akan mencukupi apabila dibagi untuk semua manusia. Akan tetapi kalian bisa memberikan kepada semua manusia bastul wajah, yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang membahagiakan apabila dipandang. Wa husnul khuluq, begitu pula akhlak yang mulia. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa tentang akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah SAW juga membandingkan antara harta dengan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu juga merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa akhlak yang mulia apabila dilakukan kepada atau diberikan kepada orang lain, itu seperti kita memberikan harta kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW membandingkan keduanya di dalam hadis ini. Kalian tidak akan mampu memberikan kepada semua manusia dari harta kalian, tapi kalian masih bisa memberikan kepada semua manusia wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Maka jemaah sekalian rahimanallah, yang tidak diberikan kelapangan harta, berusahalah untuk memiliki
kelapangan akhlak yang mulia. Karena kelapangan akhlak yang mulia ini juga merupakan ladang pahala yang luar biasa. Jemaah sekalian rahimanallah, bahkan akhlak yang mulia merupakan ibadah yang sangat istimewa sekali. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya di antara orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan ibadah yang sangat istimewa, sehingga dia bisa menjadikan seseorang, bisa mengantarkan seseorang kepada status terbaik di tengah-tengah manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa idza faqihu." Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya apabila dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Ini juga menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan ibadah yang sangat Allah istimewakan, sehingga bisa menjadikan seseorang berada di tingkatan yang paling baik di tengah-tengah manusia. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat istimewa adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di akhirat nanti melebihi akhlak yang mulia. Melebihi akhlak yang mulia. Di akhirat nanti amalan yang paling berat timbangannya menurut hadis ini adalah akhlak yang mulia. Oleh karena jemaah sekalian rahimanallah, marilah kita pupuk akhlak yang mulia dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat istimewa. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat istimewa adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Keimanan kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jamaah sekalian rahimanallah, ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu sangat inti di dalam Islam. Maka jangan sampai kita remehkan. Dengan akhlak yang mulia, seseorang akan dicintai oleh manusia. Dengan akhlak yang mulia, dakwah seseorang akan mudah diterima. Bahkan dengan akhlak yang baik ini, kadang-kadang kebatilan menjadi tersebar karena yang membawanya adalah orang yang dilihat oleh manusia berakhlak mulia. Mereka terfitnah dengan akhlaknya. Makanya jemaah sekalian rahimanallah, jadilah orang yang berakhlak mulia. Itu akan sangat berpengaruh kepada mudahnya diterimanya kebenaran dari kita. Jemaah sekalian rahimanallah, akhlak yang mulia merupakan amalan ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dahulu pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga
adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Kalau akhlak yang mulia bukan ibadah yang istimewa, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yang seperti ini. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan akhlak yang mulia kita bisa mendapatkan tempat yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling baik akhlaknya di tengah-tengah manusia, dia adalah orang yang sangat dicintai sekali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk di antara orang-orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang paling tinggi, maka berusaha untuk membentuk akhlak yang mulia di dirinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, tidak heran akhlak yang mulia menjadi ibadah yang sangat istimewa, karena siapapun yang akhlaknya mulia akan dijamin mendapatkan rumah paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu." Aku jamin orang yang akhlaknya mulia akan mendapatkan rumah di tempat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ini? Untuk orang yang akhlaknya mulia. Jemaah sekalian rahimakumullah, seringkali kita tidak sadar bahwa akhlak yang mulia memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena akhlak yang mulia ini berat, jemaah. Kita harus berakhlak mulia kepada setiap orang yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita. Ini berat dan waktunya juga panjang. Dimulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, kita harus berakhlak mulia. Makanya jangan heran apabila akhlak yang mulia ini pahalanya sangat besar, pahalanya sangat berat, karena memang waktu yang kita gunakan untuk menerapkannya sangat panjang, dan kesabaran yang kita butuhkan untuk menerapkan akhlak yang mulia ini juga sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah sedang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia apabila kita tinggalkan
maka efeknya juga sangat berat sekali. Ada seseorang yang dia banyak bersedekah, dia juga banyak sholat malam, tapi karena akhlaknya kepada tetangganya tidak baik, Rasulullah SAW katakan dia sebagai ahli neraka. Ada sebagian kaum muslimin, dia membawa kebenaran, dia bersemangat untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena akhlaknya yang tidak mulia, akhlaknya yang buruk, akhlaknya yang minim, akhirnya masyarakat menolaknya. Jemaah sekalian rahimanallah, agama Islam itu agama yang mudah. Tapi agama yang mudah ini akan menjadi berat apabila yang membawa adalah orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-haqqu tsaqil, kebenaran itu berat. Jangan sampai kita menambah beratnya kebenaran dengan akhlak kita yang buruk. Maka jemaah sekalian rahimanallah, mari kita terapkan akhlak yang mulia agar kita mendapatkan pahala yang agung, mendapatkan kecintaan manusia, dan mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Di antara contoh akhlak yang mulia seperti sikap tawadhu. Bertawadhulah kepada orang lain. Jangan merasa tinggi hati, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang lain, jangan menghinakan orang lain. Mereka juga manusia yang harus kita hormati sebagai manusia yang dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Di antara akhlak yang mulia adalah bahasa yang halus, bahasa yang santun. Kepada siapapun kita berbicara, berusahalah memakai bahasa yang santun, bahasa yang halus. Tujuan kita apa? Maka wujudkan tujuan itu dengan bahasa yang sehalus mungkin dan sebaik mungkin. Jamaah sekalian rahimanallah, Rasulullah SAW dahulu memiliki bahasa yang halus. Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalam." Karena sebab rahmat dari Allah, engkau bisa berlaku halus kepada kaum muslimin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kata-katamu kasar, seandainya hatimu keras, tentunya para sahabatmu akan lari darimu. Ini Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Ada malaikat Jibril bersama beliau. Kalau bahasa beliau kasar, hati beliau keras, perlakuan beliau tidak halus, maka para sahabatnya akan lari dari beliau. Jemaah sekalian rahimanallah, termasuk di antara akhlak yang mulia adalah sikap mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudahlah memaafkan kesalahan orang lain. Ini akhlak mulia kepada orang lain, dan ini juga punya banyak sekali keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan di dalam beberapa ayat, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Maafkanlah dan lupakanlah kesalahan mereka. Bukankah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka, lupakanlah kesalahannya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan
mudah memaafkan kesalahan orang lain. Termasuk di antara bentuk akhlak yang mulia adalah wajah yang menyenangkan, mudah tersenyum apabila bertemu dengan orang lain. Itu sedekah. Kita tidak perlu mengeluarkan harta banyak untuk bersedekah dengan senyuman. Tersenyumlah kepada orang lain. Tampakkan wajah yang ramah kepada orang lain. Tampakkan wajah yang bersahabat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Rasulullah SAW dahulu telah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah bentuk sedekah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala sedekah? Dan tanpa mengeluarkan harta sama sekali. Kalau kita tersenyum kepada 10 orang, kita berarti telah bersedekah kepada 10 orang itu. Kita tersenyum kepada ribuan orang, sebenarnya kita mendapatkan pahala sedekah kepada ribuan orang. Termasuk di antara akhlak yang mulia adalah menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ini akhlak yang mulia. Ini ada sisi sosialnya. Ini ada sisi tenggang rasanya. Di sini persatuan kaum muslimin akan terwujud dan menjadi sangat kuat sekali. Dan pahala yang sangat agung pun akan menanti orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara akhlak yang mulia adalah memuliakan pasangan kita. Yang suami muliakanlah istrinya. Karena Rasulullah SAW menyabdakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Begitu pula seorang istri, dia harusnya berlaku baik pada suaminya. Karena Rasulullah SAW dahulu pernah ditanya, ayyun nisa khair, wanita mana yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, alladzi tasurruhu idza nabar, yaitu istri yang ketika dilihat oleh suaminya maka suaminya menjadi senang. Wa tuti'uhu idza amar, ketika diperintah oleh suaminya maka dia mentaati perintah tersebut. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisih suaminya. Dia tidak menyelisih suaminya sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan hartanya. Ini akhlak yang mulia dari seorang istri kepada suami, mengantarkan istri menjadi wanita yang paling baik. Kemudian termasuk di antara contoh akhlak yang mulia adalah akhlak berbakti kepada orang tua. Di zaman ini banyak sekali anak-anak yang mengabaikan akhlak yang mulia kepada orang tua. Sangat miris ketika kita melihat keadaan yang ada di lapangan. Ada anak yang ketika tidak dituruti untuk meminta sejumlah uang, dia rela, dia berani untuk mengancam orang tuanya, mengancam untuk dibunuh. Ada yang sampai seperti itu. Dan cerita-cerita dan berita-berita dan media sosial di televisi sangat banyak yang menjelaskan tentang banyaknya anak-anak yang kehilangan akhlak yang mulia kepada orang tua. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita pupuk akhlak yang mulia pada diri kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain agar kita semuanya menjadi mulia, mulia di dunia, mulia di akhir. Tidak lain agar kita mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.